Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dilakukannya dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu hendaknya setiap kita selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siang hari ini dengan taufiknya, dengan pertolongannya, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mengambil faedah dari kitab yang kita baca, yaitu kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha, khasaisuha, khasaisu ahliha. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, maknanya, keistimewaannya, dan keistimewaan dari orang yang berjalan di atasnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd dan diberi pengantar oleh Syekh Al-Alamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada keistimewaan dari orang-orang yang berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah, bahwa di antara keistimewaan mereka adalah adab yang ada pada mereka ketika berbeda pendapat. Adab yang ada pada Ahlus Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Yang ini dibangun, keistimewaan ini dibangun di atas keistimewaan sebelumnya, yaitu apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun terjadi khilaf, bahkan terjadi debat, diskusi dan sampai perdebatan, tapi kecintaan karena Allah dan bencinya karena Allah tetap ada pada mereka. Tetap ada pada mereka. Sehingga tidak menghilangkan kecintaan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak menghilangkan kecintaan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena memang kecintaan mereka dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perselisihan, perbedaan yang mungkin muncul karena beberapa sebab, sebab keterbatasan ilmu pada sebagiannya, sebab keterbatasan memahami pada sebagiannya, itu tidak membuat mereka ketika berselisih kemudian saling membenci atau menghilangkan kecintaan di antara mereka. Ya.
sehingga mereka terus dalam keadaan tetap bersaudara karena Allah. Mereka tetap di atas adab dan akhlak yang Allah syariatkan untuk diterapkan kepada saudaranya. Tetap saling menghormati, tetap saling mencintai. Padahal mungkin saat berdiskusi atau saat berdebat itu terjadi perdebatan yang kuat, ya. Terjadi pengingkaran yang kuat, mungkin sampai dengan suara yang tinggi. Namun setelah itu kembali dalam keadaan bersaudara, kembali dalam keadaan saling mencintai, kembali dalam keadaan saling menjalankan hak antara yang satu dengan yang lainnya, saling mengunjungi, saling mengucapkan salam, saling memberikan hadiah, dan seterusnya. Ya, karena memang kecintaan mereka adalah karena Allah, kebencian mereka juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dibangun di atas karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ciri khas yang paling besar dari ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat. Ya. Dan perselisihan yang terjadi di antara mereka itu kedua-duanya yang berselisih tadi memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama menginginkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama tidak ingin menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah ahlu sunnah yang ingin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah ahlu sunnah yang tidak ingin menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga meskipun berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi keduanya memiliki keinginan yang sama, sama-sama ingin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama tidak ingin menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ciri khas yang paling besar dari ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena kedua-duanya adalah ingin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kedua-duanya menginginkan agar apa? Semakin nampak jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perdebatan tersebut. Jadi kedua-duanya berdebat dalam rangka ingin menampakkan jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya jalannya Rasul SAW itu yang seperti apa dalam masalah tersebut? Dalam masalah yang diperdebatkan tadi, sebetulnya jalannya Rasulullah SAW itu yang seperti apa? Itu yang diinginkan oleh keduanya. Namun karena keterbatasan ilmu ya, pada masing-masingnya, mungkin belum sampai hadis kepadanya, atau mungkin satunya melemahkan, satunya mensahihkan, sehingga terjadilah perbedaan. Namun perbedaan ini tidak sampai ke dalam hati, tidak sampai kemudian membuat dia menjadi benci ya, kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Ini adab ya, yang ada dalam Ahlus Sunnah fil khilaf, dalam perselisihan di antara mereka. Dikatakan dalam kitab ini, fa Ahlus Sunnah qad yatanadharun. Bisa jadi di antara Ahlus Sunnah itu saling berdebat, saling berdiskusi, saling berselisih, dan diangkat perselisihannya dalam perdebatan di forum misalnya. Nah, terjadi munadharah, terjadi ya, saling menyampaikan sikap, menyampaikan pendapat ya. Wa qad yakhtalifun fi ba'dil masail al-istihadiyah,
Dan ahlu sunnah pun sangat mungkin akan terjadi khilaf dalam masalah-masalah istihadiyah. Yang paling ma'ruf, paling terkenal misalnya adanya 4 madhab dalam ahlu sunnah wal jamaah yang terkenal, yang meskipun sebetulnya khilaf itu bukan hanya pada 4 imam ini, dan imam-imam ahlu sunnah bukan hanya 4 imam ini, banyak ya pendapat yang lainnya dari imam-imam yang lainnya yang bahkan mungkin lebih tinggi keimamannya dari 4 imam yang terkenal. Tapi karena 4 imam yang terkenal ini banyak muridnya, sehingga madhabnya itu ada sampai sekarang, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad. Nah, ya, sehingga mereka yang 4 madhab ini yang terus ada karena banyaknya murid-murid mereka yang membawa madhab tersebut. Namun sebetulnya di sana ada imam-imam yang lainnya yang juga punya pendapat, sehingga dalam beberapa kitab kita akan dapatkan khilaf itu bukan hanya 4 madhab, khilaf itu lebih dari 4 imam ini. Ya. Dalam masalah-masalah istihadiyah terkadang ahlu sunnah berselisih, berbeda. Tapi lihatlah bagaimana sikap para 4 imam ya, antara yang satu dengan yang lainnya misalnya. Atau yang lebih mudah mungkin yang pernah kita dapatkan di masa sekarang ini, yang kita jumpai di masa sekarang ini ya, atau di masa beberapa waktu yang lalu pada khilaf dari ulama ahlu sunnah, misalnya antara Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan Syekh Nasruddin Al-Albani misalnya. Dalam satu pembahasan tentang sholat ada khilaf apakah setelah rukuk itu sedekap, ketika bangun dari rukuk apakah bersedekap atau tidak bersedekap. Khilaf, satunya mengatakan sunnah, satunya mengatakan bid'ah. Satunya mengatakan sunnah, satunya mengatakan bid'ah. Namun lihatlah bagaimana keduanya dalam kitab-kitab yang mereka tulis, keduanya saling memuji, keduanya saling mengatakan bahwa beliau syekh di atas saya, beliau satunya mengatakan syekh di atas saya ilmunya dan seterusnya. Padahal perselisihannya sampai satunya mengatakan sunnah, satunya mengatakan bid'ah. Ya. Kenapa? Ya kenapa demikian? Karena memang mereka adalah orang-orang yang kedua-duanya menginginkan untuk tidak menyelisihi Rasulullah SAW. Maka ini adab dalam khilaf ya, yang ada pada ahlu sunnah, yang tidaklah membuat perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat membuat mereka kemudian saling membenci. Dikatakan dalam kitab ini ma'a baqa'il ulfah wal mawaddah wal mahabbah fima bainahum, perselisihan-perselisihan yang ada pada mereka tetap menyisakan saling cinta, tetap menyisakan saling kasih sayang, saling mawaddah dan mahabbah, yakni saling mencintai di antara mereka tetap terjaga, tersisa, tidak hilang. Nah, waqad yahtajun ila rad ala ba'din, terkadang satunya membantah satunya ya, terkadang karena suatu hajah satunya membantah bahwa ini hadis yang sahih, bahwa ini hadis yang lemah, dibantah oleh yang satunya dengan secara ilmiah, dengan bantahan yang ilmiah, dengan maksud untuk membela agama Allah, dengan maksud untuk menjaga agama Allah. Yang mengatakan sahih juga dalam rangka menjaga agama Allah, yang mengatakan dhaif juga dalam rangka menjaga agama Allah. Terjadi ya, perselisihan di antara mereka, terkadang membantah, ucapannya dibantah oleh yang satunya, tapi tidak saling menyesatkan, tidak saling apalagi mengkafirkan. Ahlu sunnah wal jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang yang paling berilmu dari manusia,
orang-orang yang paling berilmu itu ada pada Ahlus Sunnah. Sehingga mereka membantah dengan ilmu, mereka menjawab bantahan juga dengan ilmu, mereka berfatwa dengan ilmu, ya, tidak memakai hawa nafsu, namun dengan ilmu. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan dapatkan orang yang paling berilmu ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita akan dapatkan pula orang yang paling kasih sayang, orang yang paling rahmah, itu juga dari Ahlus Sunnah. Tidak akan Ahlus Sunnah itu berbuat zalim. Tidak akan Ahlus Sunnah itu mendolimi saudaranya. Tidak akan itu, kalau dia betul-betul Ahlus Sunnah. Jangankan kepada saudaranya, kepada orang kafir sekalipun Ahlus Sunnah berbuat baik, tidak mendolimi. Bagaimana akan mendolimi sementara Allah di dalam hadits qudsi mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kedzaliman. Aku telah haramkan kedzaliman pada diriku karena kebaikan Allah kepada hambanya. Allah haramkan berbuat zalim kepada hambanya. Dan aku menjadikan, kata Allah, aku jadikan kedzaliman ini sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah memanggil hambanya dan Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, janganlah kalian saling berbuat zalim. Maka tidak akan ada, seandainya Ahlus Sunnah berada di satu desa, atau sebagian besar atau seluruhnya satu desa itu adalah desa Ahlus Sunnah, kemudian di situ ada orang kafir yang tinggal bersama mereka, maka tidak mungkin orang kafir ini dizalimi. Bahkan Ahlus Sunnah akan berbuat baik kepadanya. Berbeda tentunya kalau sebaliknya. Kalau sebaliknya ada orang muslim atau Ahlus Sunnah yang berada di negeri kafir, mungkin akan disakiti. Mungkin akan disakiti. Tapi kalau sebaliknya, mereka yang berada dengan kaum muslimin bersama dengan Ahlus Sunnah, tidak mungkin Ahlus Sunnah akan berbuat zalim. Ya. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bukan orang-orang yang menampakkan agama dengan fisiknya, dengan kekekaran tubuhnya. Tidak. Menampakkan agama dengan ilmunya, menampakkan agama dengan adab. Ketika berselisih pun tetap di atas adab, ketika berbeda pendapat pun tetap di atas adab. Terkadang butuh membantah, terkadang butuh menyalahkan. Tidak mengapa membantah, menyalahkan, tidak mengapa. Tapi menyesatkan berbeda lagi, mengkafirkan apa lagi, tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Menzalimi tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walakin fi hudud, dikatakan oleh penulis kitab ini, walakin fi hududil adab wal liyaqah, ba'idan 'anil isfaq, ba'idan 'anil isfaf was safaqah. Jauh dari membodoh-bodohkan orang, menjatuhkan orang, jauh dari menjelek-jelekan orang. Ya, tidak. Ketika membantah, sebatas membantah, ya, sebatas menyebutkan kesalahan yang terkait dengan bantahannya, tidak membongkar aibnya, ya, dan cukup dengan apa yang hendak dibantah. Dan ini min babin nasihat, ini namanya nasihat. Melakukan itu karena ingin menasehati, sehingga maksudnya adalah agar mendapatkan hidayah, agar orang itu mendapatkan hidayah, agar dirinya mendapatkan hidayah, itu tujuannya. Ya. Maka dia akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena dia melakukannya adalah untuk menampakkan agama Allah, untuk membela agama Allah, untuk Allah memberikan hidayah. Ya. Maka terkadang dalam keadaan-keadaan tertentu kita harus menyebutkan kekurangan
orang, misalnya kesalahan orang, terkadang dalam keadaan tertentu perlu menyebutkan sebagai babun nasihat, bukan min babil ghibah, bukan sedang menjelek, bukan menceritakan kejelekan semata-mata, bukan, tapi ada suatu maksud, ada satu maksud. Dan ini ada dalam syariat. Dalam syariat misalnya ketika ada orang minta saran, bermusyawarah, meminta pendapat kita. Ada orang ingin menikahi si fulan, atau ada orang fulanah ingin dinikahi oleh si fulan, maka si fulan bertanya tentang fulanah bagaimana, atau si fulanah bertanya tentang fulan bagaimana dia. Kalau kita tahu kebaikan dan kejelekannya, maka kita sampaikan. Dan ini bukan ghibah, karena untuk kemaslahatan mereka berdua yang ingin menikah, bahwa si fulan punya kelebihan ini tapi punya kelemahan ini, bahwa si fulanah kelebihannya ini, kelemahannya ini. Disebutkan seperti ini bukan ghibah, tapi di situ dibutuhkan untuk kebaikan mereka berdua, untuk saling mengetahui yang sesungguhnya di antara mereka berdua. Maka begitu pula ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah terkadang dia butuh membantah, terkadang dia butuh menyalahkan. Maksudnya untuk menampakkan kebenaran, maksudnya untuk agar semua orang mendapatkan hidayah. Maka jauh cara mereka dalam berselisih, cara ketika mereka berselisih jauh dari hal-hal yang di luar adab, dari ucapan-ucapan yang tidak bagus, dari membongkar aib yang tidak diperlukan. Nah, di anna Allah Ta'ala amarona alla nujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik? Ya, karena kepada ahlul kitab saja Allah memerintahkan kalau harus berdebat dengan ahlul kitab, maka apa? Berdebatlah dengan cara yang ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik. Kalau memang dibutuhkan berdebat dengan cara yang baik. Nah, ilal ladina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang memang zalim, orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran, maka tidak usah dilayani. Orang-orang yang tidak ingin mencari kebenaran, orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran, kelihatan maksudnya bukan lagi mencari kebenaran, bukan lagi ingin membela kebenaran, maka tidak perlu dilayani. Fama sya'nu ma'al muslimin. Lalu bagaimana kemudian cara ini tidak diberikan kepada orang Islam? Kepada ahlul kitab saja kita ketika berbeda pendapat atau ketika mereka mendebat kita boleh menjelaskan dan kita boleh melayaninya dengan cara yang baik. Bagaimana kalau yang mendebat adalah kaum muslimin? Bagaimana pula kalau yang mendebat adalah ahlu sunnah? Maka tentunya kita harus dengan cara yang baik ya. Dengan ucapan yang baik ya. Dengan cara yang baik. Nah, maksudnya adalah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok tidak diterima saja semuanya pendapat, dibenarkan saja semua pendapat? Bagaimana mau dibenarkan semua pendapat ketika kita melihat bahwa pendapat itu adalah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan itu mungkin setiap orang bisa diterima, bisa ditolak. Imam Malik mengatakan kullu qaulin yu'khad wa yurad. Setiap ucapan orang itu bisa diterima dan bisa ditolak. Illa qaul sahibil hadal qabr, kecuali ucapannya orang yang dimakamkan di makam ini, yaitu ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita tidak heran pada suatu saat kita dapati ada dua orang ya, bersama-sama istihadnya, si A istihadnya dengan si B sama. Kemudian suatu saat si B berubah pendapat menyelisihi si A. Setelah tadinya sama kemudian berubah karena sampai kepada dia ilmu, sampai kepada dia hadis yang membuat dia kemudian berubah. Ya, dari pendapat yang pertama. Ini apa yang sama dengan yang pertama adalah karena Allah. Apa yang sama dengan yang pertama adalah karena sama-sama mengikuti Rasul. Dan apa yang berbeda juga karena mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dia melemahkan hadis, kemudian yang kedua dia
mensahihkan hadis misalnya, sangat mungkin. Atau sebaliknya, pertama dia mensahihkan, ternyata kemudian dia mendapati lemah. Dan ini banyak dalam masalah-masalah istihadiyah, dalam masalah qunut subuh misalnya terjadi khilaf, bukan hanya perbedaan ormas ya. Qunut subuh itu perbedaan ulama. Ini terlalu sempit kalau kita katakan ini perbedaan ormas. Ini perbedaan ulama dari zaman dahulu. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad, dengan muridnya. Satunya dengan hadis yang disahihkan oleh Imam Syafi'i, satunya dengan hadis yang dianggap lemah, atau juga sisi pendalilannya dianggap lemah, sehingga satunya menggunakan qunut, satunya tidak. Maka di sini tidak saling membenci hanya karena masalah ini, hanya semata-mata masalah ini tidak membenci, karena sama-sama ada hadisnya, sama-sama mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saling menghormati, ya, saling menghormati. Yang mungkin berpendapat hadisnya lemah, kemudian dia suruh menggantikan yang berpendapat hadisnya sahih dalam sholat, akhirnya dia pun menghormati dengan melakukan qunut misalnya, ya, melakukan qunut subuh, padahal dia punya pendapat tidak, tapi karena dia harus menggantikan orang yang meyakini hadisnya sahih, maka dia menghormati orang yang dia gantikan. Padahal kalau dia di masjidnya sendiri misalnya jadi imam, dia tidak qunut, tapi ketika dia di masjidnya orang yang biasa qunut, dia pakai qunut misalnya, dalam rangka menghormati, tidak mengapa, dalam rangka untuk menghindari fitnah, karena memang di sini sama-sama ingin mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang satunya mengikuti hawa nafsu, ya, tidak peduli mengikuti Rasul atau tidak, maka tentunya di sini berbeda. Di sini yang kita bahas adalah bagaimana di antara ahlus sunnah, bagaimana terjadi khilaf di antara para a'immah, imam-imam ahlus sunnah, orang-orang yang berilmu namun tetap saja terbatas keilmuannya, tidak sempurna, sehingga terjadi khilaf di antara mereka. Namun khilaf yang ada pada mereka tidak menimbulkan saling benci antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan satunya mensahihkan, satunya mendhaifkan, misalnya ada hadis laqinu mautakum, ya, atau hadis iqra'u ala mautakum yasin, bacakan kepada orang yang mau meninggal di antara kalian surat Yasin. Bacakan pada orang yang mau meninggal surat Yasin. Sebagian melemahkan, sebagian mensahihkan. Bagaimana? Ya silakan yang mensahihkan membantah yang melemahkan, yang melemahkan membantah yang mensahihkan, silakan. Tapi tidak saling menyesatkan, tapi tidak saling membenci. Karena satunya ingin mengikuti Rasul dengan menganggap hadisnya sahih, satunya ingin mengikuti Rasul karena dianggapnya hadisnya lemah sehingga dia tidak melakukan. Saling mengingkari tidak mengapa, saling menyalahkan pun tidak mengapa, tapi tidak saling menyesatkan, tidak saling membenci, ya, di antara keduanya. Ya, ini adab ibu-ibu dalam khilaf, ya. Dan memang ini di sini pembahasannya cuma sedikit, ya, pendek, tapi ini sebagai salah satu keistimewaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang yang paling berilmu di antara manusia, sebagai orang yang paling jauh dari kezaliman, paling jauh dari menyakiti orang, paling jauh dari apalagi mengkafir-kafirkan orang, jauh. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, orang-orang yang paling kasih sayang di antara manusia. Nah, paling kasih sayang di antara manusia dan paling berilmu di antara manusia. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Barangkali ini, ya, ibu-ibu yang bisa kita sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan bisa dipahami tentang keistimewaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita, memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran
untuk kita mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita kebatilan untuk kita menjauhinya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Oh, ada pertanyaan atau besok? Nah, ya, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya berkumpulnya beberapa ummahat untuk memberikan informasi tentang seorang fulana yang lisannya berbahaya? Ya, apakah termasuk ghibah? Ya tadi, kalau maksudnya adalah untuk ada punya maksud baik, ada punya maksud yang ingin dituju supaya orang tidak terzalimi, supaya orang tidak tersesat, ya, karena dia ngomongannya berbahaya kalau bicara tanpa ilmu tentang agama misalnya. Maka sebatas ingin mengingatkan agar saudaranya tidak tersesat, sebatas ingin mengingatkan supaya saudaranya tidak terjatuh kepada kejelekan sebagaimana yang sudah pernah terjatuh ummahat yang lainnya karena dia misalnya, maka di sini tidak ghibah. Ya, kalau ghibah itu kalau sekedar cerita, tidak punya maksud untuk menghindarkan seseorang dari kejelekan, tidak ada maksud untuk menyelamatkan seseorang dari kejelekan. Ya, tapi tentunya juga tidak ada salahnya untuk, ya, ada yang menasehati fulanah tersebut, ada yang mendatangi fulanah tersebut, ya, sehingga barangkali bisa menjadi baik keadaannya dan tidak berbahaya bagi yang lainnya. Kalau dia adalah fulanah ini adalah orang yang berbahaya bagi yang lainnya, sehingga kemudian kita mengingatkan orang lain dari bahayanya, karena bahayanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, karena bahayanya itu akan tertular kepada yang lainnya. Ya, maka di sini ini namanya nasihat, Tapi kalau tidak dalam rangka untuk menyelamatkan orang, ya, maka ini namanya, kalau sekedar cerita saja namanya ghibah, dan tidak ada salahnya, bahkan sangat bagus jika fulana ini diingatkan, ya, karena mungkin dia mengikuti hawa nafsu, karena dia mungkin ada masalah atau mungkin dia ada syubhat pada dirinya yang dia salah pahami, maka tidak mengapa untuk diingatkan, dinasehati, dan tidak mengapa pula orang lain diingatkan dari bahayanya, ya, yang semuanya dilakukan dalam rangka untuk menginginkan kebaikan supaya orang tidak terjatuh kepada kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.